Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafisa Fitri Dewi dengan NIM 2248201143. Saya dari kelas 6C Farmasi. Izinkan saya untuk presentasi teknologi bahan alam. Yang pertama, materinya ekstraksi minyak asiri. Minyak asiri ini adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak ini disebut juga minyak menguap, minyak eteris, minyak esensial karena pada suhu kamar mudah menguap. Istilah esensial dipakai ciri utamanya itu pertama, senyawa berwujud cair liquid pada suhu ruang, mudah menguap terbang volatile, menghasilkan aroma tertentu. Kandungannya minyak asiri yang terkandung pada suatu bahan tanaman pada umumnya terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa minyak asiri. Metodenya ini ada distilasi, air uap, dan distilasi uap, gas pelarut, pelarut organik, enfleurasi, macerasi lemak panas. Tahapnya persiapan pemanasan, pemeriksaan kelemahan dan senyawa rusak karena menggunakan panas. Kelebihannya teknologi sederhana, waktu cepat, pemisahan mudah. Selanjutnya ada metodologi tahapan persiapan, pengepresan, dan pemisahan. Kelemahan waktu lebih lama, pemisahan lebih sulit. Kelebihannya teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Pelarut organik tahap persiapan ekstraksi, pemisahan. Kelemahannya pemisahan lebih sulit, teknologi mahal, lebih waktu cepat, senyawa tidak rusak karena panas. Macerasi lemak panas tahapnya persiapan, ekstraksi, pemisahan. Macerasi lemak panas yaitu ada persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelemahannya pemisahan lebih sulit, waktu lama, senyawa rusak karena panas, kelebihannya teknologi sederhana. Selanjutnya di sini materi 2 ada fraksinasi dan isolasi. Fraksinasi berasal dari kata fraksion atau bagian secara harfiah dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memilah atau memisah-misah suatu kumpulan atau kesatuan menjadi beberapa bagian. Atau lebih mudah dapat dikatakan sebagai proses pembagian kelompok. Tujuan fraksinasi ini adalah merupakan fraksi aktif, melakukan isolasi atau pemisahan satu senyawa metabolit sekunder tunggal. Fraksinasi ada cair, kromatografi kertas, kromatografi lapis, KLT, kromatografi kolom, vakum liquid kromatografi eflisi, CZ exclusion, kromatografi asis. Di sini ada fragmentasi cair, yaitu ada peningkatan polaritas, ketidakcampuran antara dua komponen pelarut yang digunakan dapat memprediksi senyawa terlarut. Non-polar, lemak atau lilin, terpen, dan steroid, semipolar, kumarin, fenolik, glikosida, flavonoid, alkaloid, polar, flavonoid, glikosida, alkohol, dan kuartener. Kromatografi lapis tipis ini persiapan kerjanya memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan bunga tipis pada lempeng kaca logam lainnya. Di sini ada fase diam dan fase gerak. Fase diam merupakan serbuk halus yang berfungsi sebagai permukaan penyerapan. Fase diam yang disaring dipakai silika, gel, alumina, tanah, diatomeae, dan selulosa. Ukuran partikelnya 0,140 m, semakin halus partikel adsorben, maka perambatan semakin lambat. Fase geraknya mempunyai kemudahan tinggi, digunakan maksimal 2 atau 3 kali. Elusi fase gerak diatur sedemikian rupa sehingga harga RF terletak antara 0,2 atau 0,8 komposisi campuran dan campuran pelarut. Penggunaannya mengecek atau terhadap komposisi campuran untuk menentukan kondisi percobaan dari kolom untuk mengetahui kesempurnaan suatu reaksi dan untuk identitas obat atau ekstrak tanaman. Cara kerjanya itu ada fase gerak dengan chamber atau menyiapkan lempeng, masukkan lempeng ke chamber. Setelah itu fase gerak dicapai tanda angka keringankan dan tampakkan sesuatu monografi. Di sini ada analisis kuantitatif, grafik log konsentrasi dan area bercak menggunakan fotodensitometer, bercak diisolasi lalu saring dengan diperoleh ditetapkan secara spektrometri. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihan waktu relatif cepat 15 sampai 60 menit, jumlah zat yang diperiksa cukup kecil, kira-kira 0,01 gram senyawa murni, 0,1 gram simplisia, kondisi kromatografi untuk optimalisasi resolusi senyawa spesifik. Kekurangannya tidak bisa digunakan untuk senyawa volatif. Materi ketiga di sini ada pemurnian. Definisinya kembali senyawa organik pada lahan pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali senyawa pada yang telah dilarutkan pelarut. Ketika senyawa organik mengkristalkan dari larut, molekul dari senyawa lain yang ada larutan akan dikeluarkan dari badan kristal sehingga didapatkan senyawa murni. Pemurnian itu metodenya untuk mendapatkan komponen bahan alam murni bebas dari komponen kimia lain yang tidak dibutuhkan. Prinsipnya pemisahan antara dua zat atau lebih yang saling bercampur tujuannya untuk mendapatkan suatu zat murni dari suatu campuran atau larut yang telah tercemar oleh zat lain. Tingkat komponennya 95 sampai 100%. Prinsip kerjanya di sini ada dilarutkan dengan pelarut yang dapat dilarutkan pada suhu tertentu. Ketika dan senyawa jenuh berisi pelarut dengan suhu tinggi, senyawa dibiarkan mendingin. Pelarut senyawa akan menurun sehingga membentuk kristal keluar dari larutan. Di sini ada alat fungsinya, beaker gelas untuk menampung pelarut yang cocok untuk zat yang akan direkristalisasi, hot plate sebagai pemanas, sandbag membantu proses pemanasan. Komputasi bahan alam ini dapat diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah data input dengan menggunakan suatu algoritma. Hal ini ialah apa yang disebut dengan teori komputasi, suatu subbidang dari ilmu komputer dan matematika. Selama 1000 tahun, perhitungan dan komputasi umum dilakukan dengan menggunakan pena dan kertas atau kapus dan batu tulis, dan dijelaskan secara mental kadang-kadang dengan bantuan suatu tabel, namun sekarang kebanyakan komputasi yang telah dilakukan dengan menggunakan komputer. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.